Santi. Agak ke sana Raja. Agak ke belakang dikit. Dipasang dulu Raja ya. Dipasang dulu. Sahabat Alam Rasa, ini kami bersama tim Alam Rasa pada malam hari ini akan memberikan cerita tentang sejarah Raja Kenarok Singosari untuk part 4. Mari kita saksikan bersama-sama. Ini Kenarok ini masuk. Yang keras saja ya. Tolong Raja ya lanjutkan cerita yang Bedaran iya, ceritaku. iya, tentang cerita Anda. Jadi sejati Anda waktu masa hidup di alam ini. Sing ngenane kan wis ping 3. Dari sing kepapat ya. Ceritakan dengan bahasa Indonesia ya Raja ya. Ya. Ceritakan dengan bahasa Indonesia ya. Udah Raja, energinya masih banyak. Nanti kode saya ya. Deso bahasa Indonesia. Iya. Tolong ceritakan dengan lantang dan tegas tentang kelanjutan cerita Anda, sejarah Anda untuk bersambungnya part 4 ini Raja ya, dengan lantang dan cerdas tanpa ada kata bahasa Jawa ya Raja. Sudah Raja, monggo. Om Swastiastu. Rahayu kabeh. Rahayu. Di sini saya datang lagi. Saya akan menceritakan di kisah saya yang keempat. Yang kemarin kan 3 ya, sekarang 4. Dan di sini saya menceritakan yang kemarin, melanjutkan cerita yang kemarin, yang waktu yang kemarin kan di cerita yang ketiga itu pas Kimpu Gandring mencari hari yang tepat untuk penyerangan Tumapel. Dan setelah itu Kimpu Gandring di waktu itu sudah menemukan hari yang tepat, dan sisa hari untuk penyerangan itu 12 hari. 12 hari. 12 hari yang ditunggu untuk penyerangan Tumapel. Itu dulu pas waktu harinya itu Minggu Pahing dulu untuk penyerangan Tumapel itu waktu itu. Dan di situ saya dengan 12 anggota saya yang kemarin saya ucapkan namanya itu sudah mulai merencanakan semua dan mengumpulkan senjata yang sudah dipersiapkan dari kemarin dari dulunya itu, dan mengumpulkan prajurit-prajurit yang sudah dikumpulkan yang dari berbagai daerah itu. Dan saya dalam 12 hari itu saya mengadakan sayembara juga. Siapa yang paling banyak mendapatkan anggota atau prajurit untuk dirinya anak buah, yaitu akan saya jadikan panglima perang saya kalau saya menjadi raja. Dan di situ
yang menjadi panglima adalah Armojo, yang pada akhirnya itu dia yang mempunyai anggota paling banyak. Dan pas di hari ketiga sebelum penyerangan, hari kurang 3 hari ya, di situ udah tanda hujan yang sangat lebat dan badai petir yang sangat ganas waktu itu. Ada yang ditanyakan di Pak Tika yang kurang jelas kemarin apa enggak? Tidak ada saja. Jadi ketika kemarin sangat jelas sekali. Ini saja mohon dilanjutkan lagi ceritanya yang lanjutan yang 44 ini. Di bagian 4. Di Pak Tika yang kemarin, kalau ada yang nggak percaya saya suruh datang ke sini, ada yang nggak percaya apa tidak? Kemungkinan kalau yang tidak percaya itu pasti ada Raja. Ya kalau nggak percaya silakan datang ke sini. Kalau siapa tahu Engson Sri Rangga Jabang Paine Kenaro. Dan setelah badai itu tiba, setelah 3 hari itu, 2 hari 2 malam itu badai, hujan lebat dan angin besar-besaran. Setelah itu terbitlah terang. Dan di sore hari itu saya dengan anggota-anggota saya mulai menyerang Tumapel, bukan pagi hari, sore. Oh berarti waktu menyerang itu sore hari. Sore sampai malam larut selama 3 hari. Menggulingkan Tumapel itu butuh waktu 3 hari saya. Perang 3 hari 3 malam. Butuh waktu 3 hari untuk menggulingkan Tumapel. Tidak butuh lama. Membawa berapa pasukan banyak Raja? Bahwa 12 peleton. 1 peleton itu 400 orang. 1 peleton. Oh kalau zaman dulu itu peleton itu peleton apa peleton? Peleton. Berarti istilahnya kalau sekarang itu grup ya, masuk 1 grup. 1 grup 400 orang. Ya 1 peleton tadi. Kalau dilihat antara pasukan Anda dengan Tumapel itu banyak mana? Banyak Tumapel. Tumapel dibantu dengan Kediri juga. Soalnya dahulu itu begitu. Banyak Tumapel karena Tumapel dibantu dengan Kediri, soalnya kan ikut kerajaan Kediri. Dan saya itu menggunakan para pemberontak itu kan jumlahnya semua 4.800 orang. Ya. Jadi maaf Raja ya, saya ini kan mau tanya gini. Apakah waktu Raja pas waktu penyerangan itu keadaan Tumapel itu bagaimana Raja? Yang belum siap. Berarti keadaan damai gitu. Kan saya dan anggota-anggota itu kan mainnya bersih ya, nggak kelihatan walaupun saya ada di dalam kerajaan. Dan di situ saya mengode semua anggota jangan sampai menyentuh atau menyakiti Kendedes. Itu aja kode saya. Dan menjaga ya orang-orang penting-penting aja. Dan di waktu sore itu pergerakan anggota saya dari arah timur dengan utara. Kira-kira sore itu, maaf ya, sore itu pas waktu penyerangan Anda itu kira-kira jam kalau mulai ganti petang sore itu. Oh berarti mulai ganti iya petang. Iya. Kalau bahasa Jawanya itu surup itu Surup. Mulai surup itu ya kan nggak pati kelihatan. Iya. Nah terus itu mulai menyerang saya dengan anggota-anggota, dari membunuh satu persatu, dari panah dan bius, dan ditarik diseret begitu kan banyak anggotanya di Padepokan itu. Dan setelah besok harinya ketahuan kan banyak mayat kan. Iya. Dan anggota saya waktu malam itu sudah menghabiskan 1.000 orang prajurit dalam semalam itu Raja. Dan waktu itu
Tumapel mengetahuinya dan memanggil bantuan dari Kediri. Dan datanglah banyak orang itu, nggak tahu berapa peleton itu. Dan di waktu itu mulailah peperangan yang sebenarnya pas waktu pagi hari itu. Dan saya mengincar Tunggul Ametung, tapi dia berlari. Dan berlari di belakang saja dia waktu hari pertama. Apa dia, maaf ya, Tunggul Ametung itu apa sudah tahu kalau Anda pas waktu menyerang itu, Raja? Nggak tahu kalau itu saya, nggak tahu. Nggak tahu kalau itu saya. Maksudnya tahu diri Anda gitu loh? Tahu, Oh, tahu, sudah tahu. tapi nggak tahu kalau itu saya. Dan dia itu menghajar Armojo. Malah dia pas berhadapan dengan Armojo, saya nggak tahu. Armojo dihajar oleh Anggel Metung dengan ilmu gembung saipi angin. Ilmu gembung, Jembung jembung. saipi angin kanuragan. Iya. Monggo dilanjut. Nah terus iku kan hari pertama gak iso ngenekno Anggel Metung aku, tapi sudah menghabiskan banyak orang prajurit dan pemimpin prajurit itu saya. Dan terus malam kan sudah, kalau sudah resmi perang malam nggak boleh berperang. Kalau perang dulu itu begitu, ada waktunya. Ada waktunya gitu ya. Perang ada waktunya. Dan waktu itu, dan besoknya hari kedua itu saya kena panah di sini, terkena panah prajurit Anggel Metung di sini. Dan di situ panah ini saya tancapkan ke prajurit tadi. Satu panah di sini menghabiskan 112 manusia. Maksudnya Raja, panah ini berubah menjadi banyak gitu ya? Anak panah ini? Enggak, saya lepas Ya. buat membunuh, sudah mendapatkan 112 manusia. Ini satu kali panah. Dan di hari itu saya berhasil mengepung Anggel Metung, tapi dia kabur karena di waktu itu sudah terlalu surut, mau malam gitu ya Raja? kehabisan waktu saya. Kalau nggak kehabisan waktu sudah mati di hari kedua. Dia sudah mulai hampir habis itu, prajurit anggotanya sudah mulai habis. Malam pun saya, walaupun ada waktunya, saya hajar itu di hari kedua. Saya ambil makanannya, saya pokoknya anak buah saya biar senang. Iya. Soalnya banyak korban juga anak buah saya. Mau gimana lagi, perang begitu. Terus Raja dari Kediri itu, kalau dari Kediri itu Raja, Rojo. apa itu tahu kalau maksudnya lawannya ini siapa gitu, tahu? Nggak tahu. Oh, tidak tahu ya. Nggak tahu. Soalnya kan beritanya kan pemberontakan, Ya. bukan perang melawan Iya, langsung kayak lain, iya. pemberontakan. Nah terus di hari ketiga pun mulai. Tunggul Ametung tahu kalau itu dalangnya itu semua itu dari saya. Saya dicari oleh Tunggul Ametung dan saya berhadapan langsung dengan Tunggul Ametung di hari ketiga itu. Itu malam atau pagi atau sore aja? Waktu Anda berhadapan dengan Tunggul Ametung itu waktunya pas pagi atau siang ataukah sore itu? Apa itu? Lohor. Oh, berarti siang Raja ya? Lohor kira-kira lohor. Duhur kalau bahasanya ya. Ya, kira-kira itu. Lah terus itu saya mulai berhadapan dengan dia. Saya terkena goresan pedangnya di sini. Iya.
Iya Raja, maaf Raja, katanya apakah waktu pas berhadapan dengan Anda Tunggul Amat itu apa dia apa yang diucapkan sama beliau tentang Anda? Ternyata kamu yang dalangnya begitu, tapi dia nggak tahu kalau saya ingin merebut istrinya juga. Kan rencana saya itu Iya, menjadi penguasa dan iya. mengambil cinta saya. Jadi Anda ya. Terus saya terkena di sini. Saya di waktu itu saya nggak bawa pedang naga puspa, nggak bawa pas waktu itu, pas berhadapan dengan dia. Ya. Saya membawa keris Empu Gandring yang dibuatkan oleh Empu Gandring. Nah itu saya tusukkan di sini, di pulung hati dia. Lalu dia meninggal dan tumbang. Maaf Raja, tanya lagi. Seberapa lama Anda waktu berkelahi sama Demang Tunggul Ametung itu? Setengah hari. Berarti mulai siang sampai jangan sore. Nggak sampai lama. Lama itu Raja. Ya nggak lama. Setengah hari itu lama Raja. Kalau orang yang nggak lama. Kalau biasanya ada yang sampai 3 hari 3 malam, ada yang sampai 7 hari 7 malam. Itu cuma setengah hari ya. Peperangan Anda dengan Tunggul Ametung. Monggo dilanjutkan. Dan itu saya memenangkan pertarungan, langsung saya dijunjung. Maaf Raja ya, apakah waktu itu Sri Ken Dedes tahu bahwa Anda membunuh Tunggul Ametung? Tahu, Pas waktu itu tahu. dia melihat, Iya. menyaksikan sendiri. Wong di ruangannya. Berkelahinya kan pertama kan dia bertarung dengan saya. Ya. Dia kewalahan, dia lari ke ruangannya, ke padepokannya. Saya kejar. Dan itu saya bunuh. Berarti yang menyaksikan langsung itu Ya semuanya banyak yang menyaksikan. Putri juga tahu ya. Iya. Dan dia pun menangis. Menangisi Tunggul Ametung karena ya itu tadi dia kan hamil. Iya. Hamil, kasihan sama Anggala Metung karena dia hamil anaknya itu. Dia menangis. Dan di situ saya dan semua anggota-anggota saya tinggal 3.700 orang. Dan itu dimulainya kerajaan Singosari. Kenapa disebut Singosari? Saya mempunyai singa dulu. Tunggangan saya itu. Iya. Apakah setelah Tunggul Ametung tumbang atau mati, apakah semua prajurit yang tersisa dari Tumapel itu tunduk kepada Anda semuanya? Ada yang tunduk, ada yang kabur, ada yang kabur ke diri, ada yang tunduk. Dan yang tunduk kan wajar. Peperangan setelah peperangan semuanya harus ikut, mau nggak mau. Begitu. Semuanya begitu. Hukum alam. Terus itu apa Raja? Tanya apa? Apakah yang dari Kediri itu, apakah maksudnya kalah semua? Ya itu ada yang kabur, ada yang anu. Lah ntar di bak terakhir Iya Raja. itu ceritanya. Ya, silakan dilanjut Raja. Dan setelah itu saya mendirikan kerajaan, yaitu kerajaan Singosari. Kerajaan yang sangat kuat itu. Dengan lambang itu di sana. Berarti anu Raja, apa cerita di legenda Gunung Gondomait itu berarti tumpuan prajurit itu yang ditaruh. Oh, sini lor di utara itu. Yang pernah Mait. kemarin datang Mait, termasuk Teraga ini. mait. Berarti itu beribu-ribu manusia Raja. Wah, ribuan itu. Sampai seperti gunung. Itu mayat semua yang menjadi tanah. Gumuk.
kelamaan menjadi tanah ya. Dari tanah kembali ke tanah. Kalau makam Tunggulam itu di mana Raja? Apakah dimakamkan dihormati atau dibakar? Hah? Dibakar. Zaman dahulu semua dibakar. Mek aku tok dikubur. Soalnya aku sing njaluk. Iya, silakan dilanjut aja. Ya udah, ini tak sambung cerita selanjutnya. Iya, Di part kelima gitu. ini terbentuknya kerajaan Singosari. Yang Ini tadi, yang ini tadi. dan yang selanjutnya ini kisah terakhir. Saya akan ceritakan semuanya sampai saya mulai tenang, karena saya nggak bisa lama-lama karena sudah beda kan. Harap dimengerti. Iya. Udah Mbak ya. Iya. Om Swastiastu. Santi. Santi.